tinggi kau dah kaya. Halo Sobat Elemental, karena berdasarkan voting kemarin lebih banyak ke kuasa Blizzard, jadi kita bahas dulu kuasa tersebut. Nanti setelah itu kuasa Nova. Kalau begitu, simak saja video berikut. Kuasa tahap 3 Blizzard merupakan tingkatan terkuat dari Elemental Ice. Kuasa tahap 3 ini berasal dari planet Baraju yang terdapat di bagian dingin planet tersebut, yaitu puak salju yang memang merupakan puak yang dihuni oleh penguasa asalnya, yaitu Mas Mawais. Mas Mawais ini merupakan pimpinan dari suku salju yang sudah lama tiada. Tampilan Mas Mawais sendiri memang berukuran besar dan memiliki senjata gada yang sangat besar. Pakaiannya sendiri mencerminkan suhu di bagian dingin Baraju, yang dimana ada bagian es dan berbulu, yang memang cuaca di sana sangat dingin sekali dan tidak bisa berubah-ubah. Hal itu karena planet Baraju tidak berotasi, menyebabkan bagian planet tersebut tepatnya di bagian puak salju menghadap 3 bulan, yang menyebabkan suhu di sana terasa dingin. Nah, 3 bulan tersebut diyakini sebagai peliharaan Mas Mawais, yaitu harimau yang bernama Kakak, Kiki, dan Koko, yang memberikan penerangan bulan kepada puak salju karena tidak adanya matahari. Dulu harimau tersebut bertarung bersama Mas Mawais dalam pertarungan melawan Retaka, di mana Mas Mawais dan harimau tersebut tumbang sehingga masih dikenang sebagai pahlawan bagi puak salju. Namun sekarang sudah digantikan oleh cucunya, yaitu Mas Gardu yang memiliki harimau juga bernama Tigre. Di pimpinan Mas Gardu sekarang ia harus menghadapi puak lainnya, yaitu puak Bara, di mana pertarungan tersebut sudah lama terjadi sejak pemimpinnya, yaitu Mas Mawais tumbang, di mana puak salju meyakini kalau Panglima Rapi lah yang menjadi dalang dari kekalahan mereka berdua saat melawan Retaka. Hal itulah yang menjadi alasan kenapa kedua puak sampai sekarang saling bertarung. Padahal memang Mas Mawais dulunya saling bertarung bersama dengan Panglima Rapi. Mereka sebenarnya saling akrab satu sama lain, tapi hal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari rakyatnya, jadi belum ada yang tahu sampai sekarang. Apalagi ia punya markas rahasia yang dimana isi dari asal kuasa elemental tersebut terdapat batu rahasia yang merupakan batu perdamaian yang dibuat oleh penguasa tersebut. Tapi selama perang berlangsung memang belum ada yang tahu keberadaannya, hinggalah Feng ini menemukan batu tersebut untuk mendamaikan kedua puak yang sebelumnya dijaga ketat oleh Papato, karena kalau sampai ketahuan kedua puak tersebut bisa berdamai dan bisnis Papato tidak berjalan. Makanya Papato ini tidak mau puak tersebut saling bersatu agar bisa menjalani bisnisnya dengan tenang, yaitu mengeruk sumber daya alam di Baraju. Jadi puak salju selama ini tidak tahu apa-apa mengenai batu perdamaian dan juga penguasa yang saling bersatu. Makanya ia bertarung terus-terusan sehingga 100 tahun lamanya. Bahkan saking parahnya memang sejak Bobo ini berpecah menjadi dua, yaitu kuasa Ice yang dimana ada di puak salju, ia sudah terlalu lama berpecah sehingga terpengaruh dengan kuasa di planet tersebut menjadikan lupa ingatan. Padahal memang sebelumnya sudah ingin mendamaikan kedua puak tersebut, tapi memang karena kuasa Ice ini sudah lupa ingatan menyebabkan ia terpengaruh untuk bertarung di perang tersebut. Tidak hanya itu, Mas Gardu juga mendapatkan senjata canggih dari Papato untuk membantunya dalam pertarungan melawan puak Bara. Nah, lalu Ice bertemu Blaze yang memang awalnya kedua pemimpin ini bingung kenapa Boboiboy ada dua, tapi untungnya Boboiboy di sini berhasil diingatkan oleh kawan-kawannya agar kembali ke misinya untuk mendamaikan kedua puak tersebut, yang memang berhasil. Namun karena mereka berdua saling gengsi tidak mau mengalah untuk bergabung, yang malah es di sini meledek Blaze. Jadilah pertarungan yang sangat dahsyat menyebabkan gunung tersebut meletus karena ulah sepele mereka. Sebenarnya kalau kuasa tahap 3 Blizzard ini muncul bagus juga karena kita bisa melihat seperti apa. Jadi nggak hanya siluet saja yang terlihat, melainkan tampilan seutuhnya seperti apa. Yang memang mereka gagal memunculkan tahap 3 karena ulah Feng yang melerai mereka sehingga bisa berdamai dan kembali normal kembali. Sebenarnya ini memperparah keadaan Baraju juga dengan mereka ini bertarung karena penguasa asalnya saling bertarung bersama untuk melawan Retaka, tapi malah Bobo ini saling bertarung satu sama lain. Lalu saat bertarung melawan Retaka, dulu Mas Mawais ini kan tumbang, belum tahu penyebabnya apa sampai sekarang mereka ini kalah, padahal katanya hampir menang. Kemungkinan memang karena kuasa mereka saling bertabrakan, jadi gunung tersebut aktif menyebabkan letusan yang sangat dahsyat. Apalagi kalau kalian tahu saat peperangan kedua puak tersebut dihentikan oleh hujan panas, sehingga admin berasumsi kalau kedua puak itu takut dengan hujan tersebut. Mungkin kedua penguasa tumbang bisa jadi gara-gara letusan yang sangat dahsyat gunung tersebut. Apalagi kan dikatakan hampir berhasil, berarti kedua penguasa tersebut
memang saling membantu, bukan berarti adanya pengkhianat. Makanya mereka tumbang, tapi karena kondisi memperburuk di sana menyebabkan Retaka ini bisa menang dan mengambil kedua kuasa tersebut. Dan dimana kita belum lihat nih kuasa Blizzard dari Retaka seperti apa bentuknya. Mungkin hal itu karena masih dirahasiakan kuasa tahap 3 Blizzard kala itu, jadi belum ditampilkan, tapi memang Retaka mempunyai kuasa tersebut. Apabila kuasa Blaze dan Ice waktu itu disedot oleh Retaka, mungkin kita akan melihat seperti apa. Tapi akhir yang buruk bagi Boboiboy. Namun memang kuasa Ice ini masih dimiliki oleh Boboiboy sampai sekarang, dan ia masih belajar menguasai tahap 3-nya walaupun memang tanpa penguasa asalnya. Tapi hal buruk juga bagi kuasa ini karena cara mendapatkannya sangat buruk, seperti kuasa Beliung yang menyerap angin di sekitar. Kuasa Blizzard ini diserap dari planet Baraju yang menyebabkan Boboiboy bisa mengeluarkan tahap 3-nya secara instan. Jadi memang Boboiboy mengulangi hal yang sama kembali dan memperburuk keadaan planet tersebut. Harusnya Boboiboy mendapatkan kuasa tersebut dengan secara normal tanpa menyerap kuasa planet tersebut agar tidak di luar kendali lagi. Jika tidak, itu sama saja dengan Retaka yang sudah menyerap dari penguasa asalnya, yaitu Mas Mawais. Nah, untuk Boboiboy sendiri memang tidak seperti Retaka dan Mas Mawais yang bisa langsung memunculkan tahap 3 Blizzard. Tapi di sini Boboiboy bertahap kuasanya, seperti ia dari tahap 1 yaitu air, yang dimana tingkatan awalnya yang menjadi dasar kuasa elemental tersebut. Kuasa ini sering muncul di iklan Selangor untuk lebih memperhatikan pengguna air itu sendiri. Lalu ada kuasa Ice yang memang tahap 2 Boboiboy yang memiliki senjata berupa meriam Ice dan panah Ice yang memang memerlukan ketepatan dalam menembak agar akurat. Kuasa Ice ini memiliki variasi seperti fusion. Ia sudah memiliki 2 fusion sejauh ini, diantaranya fusion pertama dengan base yang menjadi Frostfire yang merupakan awalan terciptanya fusion tersebut. Lalu dilanjutkan dengan Glacier yang bergabung dengan gempa yang menyebabkan fusion ini memiliki pertahanan yang tangguh dan keras. Jadi kuasa Ice lah merupakan elemental yang memiliki 2 fusion sekaligus di movie tersebut. Lalu kuasa Blizzard memang belum dimunculkan, tetapi Boboiboy harus belajar kembali untuk mengendalikannya, karena kalau tidak malah menjadi tambah buruk nantinya. Jadi harus ada yang mengajarkannya untuk bisa berhasil. Sifat dari kuasa ini sangatlah tenang sekali dalam pertarungan. Bahkan saking tenangnya ia bisa jadi malas, menyebabkan kuasa air ini obesitas. Jadi walaupun gerakannya tenang dalam pertarungan, tapi kalau sudah melawan kuasa Blaze sangatlah aktif. Karena kuasa ini merupakan musuh alami atau pasangan elemental yang bertolak belakang. Jadi kalau setiap kuasa ini muncul, pasti pertarungannya sangat dahsyat dan seimbang. Makanya kuasa ini walaupun berbeda tapi sangat kuat sekali. Mungkin kalian ingin melihat kuasa Ice ini berkata Aduhai Blaze di arc Baraju nanti, di mana itu merupakan kata ikonik yang mengarah ke kuasa Blaze tersebut. Itu tadi mengenai kuasa elemental Blizzard. Oke, cukup sekian untuk pembahasan video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.